Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia di dunia ini mempunyai lisan yang harus dijaga. Semua orang bisa menjadi penghuni neraka karena perkataan yang dilontarkannya. Walaupun terdengar sederhana, tetapi bisa menyakiti hati manusia lainnya. Tentunya hal ini bisa membuat dendam serta rasa sakit hati yang berkepanjangan. Sudah seharusnya kita sebagai umat muslim yang beriman untuk menjaga lisan kita. Gunakanlah lisan untuk menebarkan kebaikan. Salah satunya adalah dengan berceramah untuk menyebarkan ajaran Islam. Para ulama melakukan hal tersebut dan membuat berbagai pencerahan kepada umat muslim yang masih tipis keimanannya. Hal tersebut bisa membuat para ulama masuk ke dalam surga. Tetapi ada satu ulama yang terkena azab lidahnya digigit oleh kucing. Lalu bagaimanakah kisahnya sahabat beriman? Apa penyebab dari azab yang datang tersebut? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut astagfirullah, sosok ulama kena azab, lidah tergigit kucing, ini penyebabnya versi dari Magenta Islam. Kisah terkena azab lidah tergigit kucing. Ulama hadir di dunia ini memang untuk mengarahkan para umat manusia tetap berada di jalan yang baik dan benar. Mereka juga datang sebagai pengingat akan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan. Banyak dari umat yang masih terjerumus ke dalam rayuan setan. Hal ini sangat rawan untuk mereka. Hal tersebut dikarenakan di akhirat nanti mereka bisa menjadi para penghuni neraka. Di sana pun akan disiksa secara sadis dan juga kejam. Namun ada salah satu ulama yang terkena azab lidahnya digigit kucing hingga putus. Berawal dari seorang ulama bernama Al-Raimi, merupakan salah satu petinggi agama dari negeri Arab Yaman. Dirinya mempunyai santri yang sangatlah banyak. Kedalaman ilmunya terlihat dari ia yang dapat membuat kitab yang bernama Adnan bin yang berisikan 24 jilid. Kitab buatannya tersebut dihadiahkan kepada salah satu petinggi negara di Yaman tersebut. Karena mempunyai karya yang sangat apik, Al-Raimi pun mendapatkan bayaran sebesar 24.000 dinar dari sang petinggi negara itu. Al-Raimi memang dikenal sebagai sosok yang soleh, memiliki banyak santri, serta memiliki banyak karya tulis yang dijadikan kitab. Namun ada satu kebiasaan buruk dari dirinya yang tidak boleh kita tiru. Hal tersebut berkaitan dengan lisan yang tidak dijaga. Dirinya sahabat beriman, dikenal suka menghina dan merendahkan Imam Nawawi. Tidak diketahui apa penyebabnya. Hal tersebut terkenal sampai diketahui oleh penulis biografi para ulama. Saat Al-Raimi wafat di tahun 791 Hijriah, ada yang melihat lidah dari jasadnya menjulur dan sudah berwarna hitam. Lalu yang paling mengejutkan lagi, ada seekor kucing yang mendekati dan langsung menyambar lidahnya tersebut. Hal itulah yang membuat lidahnya putus dan langsung dibawa lari oleh kucing itu. Masihkah kalian berani untuk menghina orang lain? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pentingnya menjaga lisan untuk umat Islam. Setiap perkataan yang kita ucapkan harus dipikirkan terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi sangat penting agar perkataan yang keluar dari mulut kita tidak menjadi mudarat untuk diri kita. Jika hal tersebut terjadi, maka pintu neraka akan terbuka lebar untuk kita. Banyak orang yang saat ini tidak menahan lisan dan berkata apa yang ia inginkan. Tentunya hal ini bisa menjadi kerugian untuk dirinya sendiri. Jika yang dikatakan tidaklah benar, maka dirinya termasuk umat yang berbohong dan menyebarkan fitnah. Dalam ajaran Islam sendiri, kita para umat dan hamba dari Allah Ta'ala diajarkan untuk menjaga lisan. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami
akan memberinya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Semua perkataan yang keluar dari mulut kita memang sangat berisiko untuk menimbulkan kemudaratan. Setan pun akan memanfaatkan celah tersebut untuk menjerumuskan umat tersebut ke dalam perbuatan dosa yang akan mengantarkannya ke dalam api neraka. Seperti dijelaskan dalam hadis, setiap ucapan Bani Adam tidak memberi manfaat itu membahayakan dirinya, kecuali kata-kata berupa amar ma'ruf dan nahi mungkar serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu sahabat beriman, jagalah lisan kalian jika ingin terhindar dari api neraka. Jangan sampai karena kata-kata yang kita ucapkan malah menyakiti hati seseorang dan berujung untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Neraka menjadi tempat para umat yang tidak menjaga lisannya. Walau sudah diperingatkan, tetap saja ada umat yang telah terhasut oleh setan dan tidak bisa menjaga lisan serta perkataannya. Mereka dengan mudah menghina orang lain yang dibencinya dan menyebarkan fitnah tentangnya. Tentunya hal ini sangat tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Perbuatan yang dinilai kecil tersebut bisa menjebloskan mereka ke dalam api neraka dan mendapatkan siksaan yang amat pedih di sana. Sesuai seperti di dalam hadis, sesungguhnya seorang hamba mengatakan suatu kalimat yang mendatangkan murka Allah Ta'ala yang ia tidak menaruh perhatian padanya, namun mengakibatkan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Bahkan seorang muslim yang baik disarankan untuk lebih banyak diam. Hal ini agar lisan kita tidak mengeluarkan perkataan yang bisa menyakitkan hati orang lain ataupun perkataan bohong yang berujung bisa menjadi fitnah kepada orang lainnya. Seperti dijelaskan pula dalam hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Neraka pun akan menampung para umat yang selalu menggunakan lidahnya dalam keburukan. Tidak akan ada ampun bagi mereka jika tidak bertaubat sebelum ajal menjemput. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya Allah meridhoi kalian pada 3 perkara dan membenci kalian pada 3 perkara pula. Allah meridhoi kalian bila menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, berpegang teguh pada tali agama dan tidak terpecah belah. Dan Allah membenci kalian bila kalian suka berkata tanpa dasar, banyak bertanya yang tidak bermanfaat, serta menyanyiakan harta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Gunakan lisan untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunakan lisan dalam kebaikan. Salah satunya dengan cara gunakan untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut akan membawa kebaikan untuk diri kita. Selain menjauhkan diri dari perbuatan dosa, kita juga akan mendapatkan keuntungan dengan dosa yang ada dalam diri ini, yang akan terhapus sedikit demi sedikit. Seperti dijelaskan dalam hadis, siapa saja yang membaca solawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasai. Saat dosa kita perlahan-lahan menghilang, maka amalan baik yang kita lakukan akan menjadi lebih berat di akhirat nantinya. Tentunya pintu surga akan terbuka lebar untuk diri kita. Perintah untuk bersolawat juga sudah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan, melainkan karena salah satu hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu sahabat beriman, perbanyaklah gunakan lisan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana sahabat beriman, apakah kalian sudah menjaga lisan kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.